Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Global 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai aplikasi Alibaba dengan tema evaluasi pengguna, pengalaman pengguna, user experience pada platform e-commerce B2B. Perkenalkan, nama saya Rihan Aditya Prasetyo dengan akhiran NIM 358. Perkenalkan, nama saya Denada Kusuma dengan NIM 386. Saya Safira dengan NIM 233. Saya Abdullah Azam Robbani dengan akhiran NIM 101. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Aplikasi Alibaba adalah platform e-commerce global yang menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai negara untuk melakukan transaksi grosir, menemukan penyedia produk, serta mengatur pengirim dan pembayaran secara aman dalam konteks ini. Usability atau ketergunaan menjadi aspek penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang efektif, efisien, dan memuaskan selama berinteraksi dengan sistem. Kemudian, menurut Zhang 2024, aplikasi Alibaba adalah hasil dari transformasi digital yang menggunakan teknologi dari tampilan antarmuka yang interaktif untuk membuat bisnis lebih efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, terutama pada platform B2B atau business to business yang melibatkan kerjasama antar perusahaan. Kemudian ada alur analisis, yaitu langkah pertama, observing user interaction, yaitu mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur dan tampilan aplikasi Alibaba. Langkah kedua yaitu identifying error and friction, yaitu menemukan kendala, kesalahan, atau hambatan yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu analisis kognitif atau performance dan afektif atau impression. Nah, yaitu menilai respon kognitif, pemahaman, kecepatan, efektivitas, dan afektif atau emosi, kepuasan, dan kesan pengguna. Yaitu setelah itu langkah keempat, human error analysis, yaitu menganalisis penyebab kesalahan pengguna baik karena desain antarmuka maupun faktor pengguna itu sendiri. Selanjutnya langkah kelima, providing dan recommendation, yaitu memberikan saran atau solusi perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, langkah 6, evaluating improvement, yaitu mengevaluasi hasil rekomendasi untuk melihat apakah perbaikan meningkatkan usability dan kepuasan pengguna. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana sih aspek kognitif atau pemahaman efektivitas dan afektif atau emosi kepuasan pengguna dipengaruhi oleh desain antarmuka aplikasi Alibaba tersebut. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi pada pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi Alibaba tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan desain yang dapat meningkatkan usability dan loyalitas pengguna terhadap aplikasi Alibaba. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya itu yang pertama, menilai kemampuan berpikir pengguna, mengetahui bagian mana dari proses pencarian barang di Alibaba yang membuat pengguna merasa terbebani atau bingung. Yang kedua, menilai perasaan pengguna, menganalisis bagian desain yang tidak berhasil membuat pengguna merasa puas dan percaya pada aplikasi tersebut. Tujuan yang ketiga itu membuat solusi aman dan efisien atau memberikan saran desain yang bisa mengurangi kesalahan pengguna dan membuat proses lebih cepat serta mudah. Dan manfaatnya yaitu membantu meningkatkan pengalaman dan kepercayaan pengguna pada platform grosir seperti Alibaba ini, sekaligus menunjukkan penerapan teori kognitif dan afektif dalam memahami serta memperbaiki desain aplikasi berskala besar. Lalu ada emosi positif. Yang pertama ada rasa nyaman. Kombinasi warna oranye dan putih memberikan kesan hangat dan energik. Desain yang rapi serta gambar produk yang berkualitas tinggi menimbulkan reaksi emosional awal berupa rasa nyaman dan ketertarikan untuk menjelajahi aplikasi lebih jauh. Yang kedua ada kepuasan. Aplikasi Alibaba memiliki navigasi yang jelas dan fitur pencarian yang efisien sehingga pengguna dapat menemukan produk dengan mudah. Yang ketiga ada rasa percaya dari loyal. Desain yang menonjolkan verified supplier dan trade asuransi
juga memperkuat rasa loyalitas karena pengguna merasa terlindungi. Juga Alibaba menggunakan algoritma untuk menampilkan produk yang relevan dengan riwayat pencarian pengguna. Kemudian ada emosi negatif. Yang pertama, kebingungan. Pengguna baru dapat mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi Alibaba karena kompleksitas fitur dan banyaknya informasi yang ditampilkan, juga tidak adanya penjelasan untuk tombol navigasi yang ada. Yang kedua, lelah. Desain tampilan produk di beranda Alibaba sangat padat dan itu bisa membuat pengguna merasa lelah dan jenuh. Yang ketiga, frustasi. Banyak langkah seperti konfirmasi supplier, metode pembayaran internasional dengan ongkir yang tidak langsung muncul. Pengguna bisa merasa frustasi karena prosesnya tidak seefisien marketplace lokal. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari hasil observasi dan analisis kami dapat disimpulkan bahwa aplikasi Alibaba secara umum memiliki desain antarmuka yang efektif dan menarik, terutama dalam memberikan rasa nyaman, percaya, dan puas bagi penggunanya. Desain visual yang rapi, warna yang konsisten, serta fitur pencarian yang efisien membantu pengguna berinteraksi dengan mudah dan cepat. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menimbulkan emosi negatif, seperti kebingungan dan frustasi akibat tampilan yang terlalu ramai, notifikasi berlebihan, dan proses checkout yang kurang intuitif. Kesalahan pengguna sebagian besar disebabkan oleh desain yang kompleks, bukan karena kurangnya kemampuan pengguna. Yang terakhir dari kami adalah saran perbaikan. Jadi menurut kami sebaiknya jumlah banner promosi di beranda dikurangi agar tidak mengganggu navigasi. Yang kedua adalah sederhanakan tampilan halaman checkout dan perjelas tombol aksi utama. Yang terakhir, tambahkan panduan visual atau tooltip untuk pengguna baru agar bisa memahami tujuan dari navigasi yang ada di beranda tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.